Berarti jurnalis secara profesi dia keren ya? Maksudnya profesi Ya, jurnalis gitu. Tapi secara pekerja dia teraniaya. tidak semua. tidak tidak semua. Ikut di hari buruh saja kami diejek. Ngapain, kita kan profesi nih. Karena sering duduk dengan pejabat, duduk dengan bos-bos gitu, merasa profesi ini, wah kita bukan buruh. Selagi kamu terima gaji, kamu buruh. Roll action. Sobat CSN Source of Inspiration, hari ini kita kedatangan Bung Ramon. Bung Ramon ini jurnalis, dia aktif juga di salah satu organisasi profesi jurnalis. Sekarang jabatannya itu Wakil Koordinator Wilayah Sumatera Aliansi Jurnalis Independen. Halo Bung Ramon. Halo Bang Taufik. Sehat Bung? Alhamdulillah sehat. Kalau sekarang posisinya di organisasi profesi jadi apa ya? Ya, saat ini kalau di AJI Kota Jambi, saya dipercaya sama kawan-kawan untuk menjadi majelis etik AJI Kota Jambi. Dan kebetulan juga untuk periode pengurus nasional AJI, saat ini juga saya dipercaya menjadi wakil koordinator wilayah AJI untuk wilayah Sumatera. Gitu. Ush, mantap. Mon, kalau boleh tahu nih, kenapa sih memilih profesi menjadi jurnalis? Ini memang pertanyaan, kalau dibilang apa sih jadi jurnalis, sering sekali saya dapat pertanyaan seperti itu. Dibilang cita-cita, sebenarnya enggak juga jadi jurnalis ini. Tapi di tahun 2006, ketika pertama kali saya memutuskan untuk menjadi seorang jurnalis itu, ketika melihat teman. Jadi teman ini duluan dia menjadi seorang jurnalis. Ketika saya ngobrol, itu apa sih jurnalis? Apa kerja di media? Dan kebetulan memang dari dulu saya hobi menulis. Nah, ketika di hobi menulis itu belum tahu nih menulis. Ya biasalah menulis karya-karya yang untuk diri sendiri. Tapi enggak untuk yang untuk publik atau segala macam. Tapi ketika kawan itu mengatakan yuk kita gabung di media, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba menjadi jurnalis, dan pada saat itu ya melamar pekerjaan. Karena posisinya nganggur waktu itu. Nganggur setelah kuliah. Habis kuliah memang tidak memutuskan untuk langsung bekerja, tuh ya cari kesibukan pribadi lah diri sendiri. Akhirnya saya melamar bekerja. Pada saat itu saya melamar ke salah satu harian di Jambi, Jawa Post Group juga. Waktu itu Star Batanghari. Itu tahun 2006 November saya memutuskan jadi jurnalis. Oke. Kalau dari sisi maksudnya kan 2006 tuh. Iya. 2006 itu baru selesai kuliah. Selesai kuliah saya 2004. 2004. Iya. Oh, berarti ada jeda satu tahun lebih lah ya, untuk kemudian memilih untuk menjadi jurnalis. Ya. Kalau kita korelasikan, ada kaitan nggak dengan jurusan perkuliahan kemudian menjadi jurnalis? Kan biasanya ada yang biasanya VR gitu, Nanti ujung-ujungnya jadi jurnalis gitu. Ada korelasi nggak dengan perkuliahan? Nggak ada. Nggak ada, ya, sama sekali. Saya lulusan Akademi Maritim. Akademi Maritim. Wow. Kok lompatnya jauh banget gitu. Iya, kalau memang sebenarnya waktu kuliah itu berpikir wah ini bakal jadi orang yang berurusan dengan pelabuhan, dengan kapal, dengan hal-hal yang berkaitan dengan kuliah. Kemaritiman. Iya, kemaritiman. Ternyata itu tadi memang jalannya ke sini di 2006 sampai sekarang masih menjadi jurnalis. Kalau sejak di kampus artinya kan mengetahui teknis kemaritiman nih. Ya. Setidaknya belajar terkait dengan kemaritiman. Ya. Pada saat jadi jurnalis kemudian ada berminat nggak untuk meliput terkait dengan kemaritiman sesuai dengan jurusannya? Ya, jadi memang di kemaritiman pada saat itu saya jurusannya ketatalaksanaan pelayaran niaga. Jadi memang berkaitan dengan pelabuhan,
ngurusin kapal lah, bukan di kapalnya sih, bukan untuk berlayar, bukan untuk apa. Memang hal-hal yang berkaitan dengan itu, dengan jurusan saya pada saat itu ada, tapi lagi-lagi ketika kita menjadi seorang jurnalis dan masuk ke dalam sebuah media, tidak semuanya yang ingin kita liput atau yang ingin kita ambil itu bisa kita lakukan. Dan pada saat itu posisi saya memang benar-benar dari nol sebagai seorang jurnalis. Jadi memang semuanya sesuai arahan redaksi, sesuai pos liputan. Nah, jadi mengikuti apa yang sudah ditetapkan di ruang redaksi. Memang sampai saat ini belum pernah yang berkaitan dengan kemaritiman sama sekali. Kirain berminat untuk meliput bajak laut. Pernah. Jadi kalau dibilang pada saat itu semacam guyon dengan kawan-kawan di lapangan waktu pertama kali jadi jurnalis itu di bawah tahun 2010. Pernah ada seorang anggota dewan pada saat itu. Dia punya pengalaman bisnisnya juga bisnis di perairan itu, bisnis dagang. Jadi dia menceritakan bagaimana kondisi di perairan itu, soal bajak laut, soal keamanan perdagangan dia kapalnya pada saat itu. Jadi kalau kawan-kawan bilang, ya kita sebagai jurnalis ini keingintahuan dari suatu peristiwa itu pasti tinggi. Tapi kata kawan bilang, ketika sudah di tengah laut itu nggak berlaku lagi kartu pers, dibuang orang ke laut nanti kan. Jadi memang kita bilang ya udah, kami mungkin nggak berani ke sana, karena juga pada saat itu kita pengetahuan dasar menjadi seorang jurnalis itu juga belum paham betul, sehingga kita melihat peristiwa itu ada ancaman atau langsung takut aja. Tapi kalau misalnya memang di sana ada suatu peristiwa yang menarik untuk kita liput, bisa didiskusikan sebenarnya di ruang redaksi atau direncanakan, tidak serta-merta kita langsung terjun ke lapangan yang bisa mengancam keselamatan kita. Tapi ketika memang dibahas di ruang redaksi, itu bisa saja. Tadi kan dari sisi dari kuliah kemaritiman terus menjadi jurnalis, menjadi jurnalis gitu kan. Terus ada ngeliput yang saya tanyakan bajak laut. Kalau sering nonton film-film bajak laut, itu kan matanya biasanya ditutup satu. Itu kalau dari sisi media melihatnya seperti apa itu? Dari sisi jurnalis? Iya, jadi memang kalau dalam suatu peristiwa betul kita harus melihat angle peristiwa itu dari satu sisi. Tapi kan ketika melihat suatu peristiwa dengan berbagai sisi juga bisa dilakukan sebenarnya. Tapi yang menjadi angle utama dalam suatu peristiwa itulah yang harus kita ambil. Nah, itu. Tapi kalau mau lebih dalam lagi itu bahasanya menjadi liputan mendalam, bisa melihat dari peristiwa itu lebih luas dan lebih dalam lagi. Kirain saya tuh maksudnya dibuka, artinya bahwa harus dua pihak yang menyampaikan informasi, bukan satu pihak yang menyampaikan informasi. Iya, bisa. Seperti itu. Kalau dua pihak itu istilahnya cover both side kan, kita bahwa tidak bisa dari satu peristiwa, satu narasumber saja atau satu informasi saja. Ketika informasi itu kita dapatkan, kita juga wajib mengkonfirmasi apa dari satu peristiwa itu. Ini kan dari 2006 ya? 2006 Bang. Berarti sudah lama ya jadi... Lama ya, 2006 itu berapa tahun? Tapi saya tadi ada agak menggelitik jawaban Bung Ramon tadi. Bahwa dari selesai kuliah kemudian nganggur 1,5 tahun gitu kan. Kemudian memilih profesi jurnalis. Memang jurnalis ini untuk yang nganggur-nganggur apa? Enggak juga. Sebenarnya lebih wilayah ketertarikan tadi, alasan saya juga hobi menulis gitu. Jadi hobi menulis dan aktivitas yang saya lakukan di 1 tahun lebih itu juga bukan nganggur santai-santai, tapi beraktivitas. Saya berkegiatan juga di Taman Budaya Jambi. Saya berteman dengan kawan-kawan komunitas-komunitas seni, dan juga di sana saya diajak kalau sekarang mungkin broadcasting. Pada saat itu kita mendokumentasikan apapun kegiatan yang berkaitan dengan budaya. Saya dipercayakan, nih ada kamera, silakan pelajari, gunakan, dan menarik nih gitu kan, menarik. Ada apapun kegiatan di Taman Budaya ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan di Jambi, saya diajak untuk meliput kalau bahasa pada saat itu. Tapi mungkin bukan untuk karya jurnalistik, tapi lebih ke wilayah pendokumentasian. Nah, pada saat itu beriringan
Ya ada bertemu dengan teman tadi, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di media. Itu otodidak atau membaca referensi? Misalkan membaca referensi wartawan jurnalis senior, aku harus seperti ini gitu. Atau hanya ikutin proses saja? Di awal otodidak. Otodidak. Maksudnya ketika saya belajar dari senior teman-teman yang lebih duluan bergabung dengan media itu, terus juga redaktur atau penanggung jawab halaman pada saat itu juga proses redaksinya memang untuk ketika dia bukan sekedar teori, praktek langsung seperti ruang redaksi, bagaimana membuat berita. Ya di awal-awal sampai 1 bulan itu kita kebingungan juga bagaimana membuat berita, membuat judul, bentuk berita itu kita nggak paham. Tapi kalau proses untuk menjadi tahu seperti apa jurnalis ini itu kalau yang saya rasakan betul itu di 2011 baru merasa, oh begini, oh ternyata harus ada teori ini, banyak hal yang harus saya pelajari dan banyak hal yang berkaitan dengan dunia jurnalis ini diketahui 2011 ketika saya bergabung di organisasi. Jurnalis ini kan profesi ya? Ya. Artinya ada nggak sih? Ada training khusus nggak untuk maksudnya untuk menjadi jurnalis itu harus melalui tahapan training profesi jurnalis terlebih dahulu gitu. Ada nggak aturan seperti itu? Seharusnya ada. Seharusnya ada. Beberapa seharusnya ada. Seharusnya ada. Kalau sekarang ada nggak? Beberapa media yang menerapkan proses sebelum dia menjadi seorang jurnalis, ada proses training, proses pemahaman, proses magang yang memang mendidik seorang jurnalis untuk memang ini layak untuk dilepaskan atau untuk terjun ke lapangan sebelum benar-benar jadi seorang jurnalis. Biasanya ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan bisa sampai 1 tahun. Ada beberapa media yang seperti itu, dan ada juga yang tidak. Ada yang mau jadi wartawan enggak? Mau bang, ayo udah besok langsung ke lapangan tanpa harus ada pembekalan. Itu juga terjadi di profesi ini. Sehingga saat ini di Dewan Pers pun menetapkan untuk melakukan uji kompetensi jurnalis. Itu yang ada sekarang ini. Itu Dewan Pers yang mengadakan uji kompetensi? Iya, uji kompetensi itu diadakan Dewan Pers bekerja sama dengan organisasi profesi yang sudah menjadi konstituen di Dewan Pers itu seperti ya AJI, itu PWI, IJTI, dan ada beberapa media dan lembaga pers. Dr. Stomo juga diizinkan untuk menggelar uji kompetensi itu oleh Dewan Pers. Kalau Dewan Pers sendiri itu dibentuk oleh siapa? Oleh jurnalis sendiri atau pemerintah yang bentuk? Dewan Pers itu intinya dia juga sebagai lembaga independen, tidak langsung di bawah pemerintahan, sehingga organisasi profesi seperti AJI, PWI, JTI, dan beberapa organisasi yang berkaitan dengan media menjadi anggota di Dewan Pers itu sendiri. Oke, Mon, setahu saya kalau organisasi profesi itu kan harus taat etik nih. Oke. Apa organisasi mana kalau di jurnalis itu yang mengawasi etika jurnalis? Kode etik ini sebenarnya melekat langsung. Kalau pengawasan itu idealnya ada di media sendiri. Ada di media sendiri. Ya, karena mengapa kode etik itu harus diikuti atau harus ditaati jurnalis? Yang pertama, dia selain melindungi publik dari berita-berita yang hoax, tidak terverifikasi, berita yang tidak bertanggung jawab. Kode etik juga melindungi jurnalisnya sendiri dan melindungi medianya juga. Karena apa? Ketika kode etik ini tidak ditaati, selain publik yang dirugikan, jurnalis dan medianya sebenarnya juga bisa dirugikan dari melanggar kode etik itu. Kalau kesulitan atau tantangan tersendiri pada saat menjadi jurnalis itu seperti apa sih? Ada beberapa hal sih sebenarnya yang menjadi tantangan dari jurnalis itu. Yang pertama itu terkait profesionalisme. Profesionalisme, bagaimana jurnalis itu tadi, jurnalis yang taat kode etik. Karena kebetulan di organisasi juga saya sebagai penguji untuk uji kompetensi jurnalis itu. Jadi ketika berbicara kode etik masih ada, kalau banyak sedikit itu relatif, masih ada jurnalis yang sampai saat ini juga belum membaca kode etik. Dia tahu ada kode etik, tapi kode etik itu apa aja isinya? Itu masih ada yang seperti itu. Jadi bagaimana ketika dia mau jadi seorang profesional,
ketika kode etiknya saja dia tidak paham. Itu yang tantangan yang menurut saya masih terjadi di dunia profesi jurnalis saat ini. Yang kedua, tantangan sekarang memang ini tidak bisa dibantah bahwa kesejahteraan juga menjadi persoalan di dunia jurnalis ini. Karena apa? Sebagai media, pers itu kan selain fungsinya sebagai peran dan fungsinya sebagai untuk memberikan edukasi, memberikan informasi, memberikan kontrol sosial, juga dia sebagai lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi di situ dia juga boleh mencari profit, ya semuanya untuk kesejahteraan jurnalis. Tapi itu juga tidak terjadi dengan baik sekarang ini. Masih banyak media yang kesulitan menggaji, dan berkaitan ketika kesejahteraan jurnalis bermasalah, biasanya profesionalisme itu juga bermasalah. Ada yang sampai sekarang ini menganggap menerima amplop itu hal biasa misalnya. Padahal itu tegas sekali dalam kode etik kita, dilarang menerima apapun dalam bentuk apapun. Malah kawan-kawan kan ini rezeki. Nah, dasar saja yang seperti ini sudah dilanggar. Bagaimana ketika kita mau membuat berita yang baik, menjadi jurnalis yang profesional, ketika hal yang dasar tentang kode etik ini kita nggak jalankan. Karena kejadian seperti itu kan sekarang ini kan marak banget nih. Bung Ramon mungkin yang mana nih yang marak nih, Bang? Media online kan banyak banget gitu kan. Iya kan? Ya saya misalkan sekarang kan karena akses internet murah gitu kan, terus bikin web juga murah gitu kan. Misalkan saya keluar kuliah, contoh kayak Bung Ramon tadi kan, kalau zamannya Bung Ramon sekarang terus ada minat menjadi jurnalis, aku investasi berapa rupiah untuk bikin media online, terus aku menjadi ownernya media online gitu kan. Nah, maksud saya selain Dewan Pers itu pengawasan melekatnya oleh organisasi apa? Misalkan kayak tadi kan Bung Ramon bilang ada AJI, ada PWI, ada ICTI, terus ada apa lagi sekarang organisasi media online, cyber online apa gitu ya. Itu peran organisasi itu dalam pengawasan media seperti apa? Ya, sebenarnya kalau untuk pengawasan untuk kondisi pers di Indonesia saat ini ya tetap perannya Dewan Pers. Iya, Dewan Pers. Tapi kita berbicara mengenai tadi kebebasan atau keterbukaan. Sekarang kawan-kawan dengan mudah membuat media dengan modal domain, hosting. Itu sudah buat media. Sebenarnya ada sisi positif di situ. Ketika niatan atau tujuan dari membuat media ini benar-benar menjalankan perannya sebagai media pers. Tapi yang jadi persoalan yang saya lihat ketika membangun media itu untuk lebih ke wilayah kepentingan bisnis, profit, tanpa mengindahkan wilayah bagaimana media itu berperan memberi fakta, memberi informasi yang baik ke publik. Bukan itu yang menjadi tujuannya, tapi membuat media justru bagaimana nanti kerjasama dengan siapapun untuk mendapatkan iklan, sehingga konten atau berita yang ditampilkan justru ya lebih banyak berita rilis, berita-berita yang publik itu bukan itu yang dibutuhkan atau ditunggu dari media pers itu sendiri. Nah, ini yang jadi persoalan positif yang saya bilang tadi. Sebenarnya ketika akses itu dibuka, kalau kami di AJI itu juga ada kawan-kawan yang bergerak di bidang di wilayah bermain di jurnalisme warga. Ya, jurnalisme warga bermain dengan jurnalis komunitas itu terjadi. Nah, kawan-kawan ini memang dia tidak profit oriented, tapi menjalankan semangat jurnalis. Bagaimana yang tidak bisa bersuara di bawah itu dibawa bersuara. Jurnalisme warga membawa kawan-kawan siapa saja bisa menjadi jurnalis, tapi dengan catatan jurnalis yang bertanggung jawab, jurnalis yang benar-benar taat kode etik, jurnalis yang bisa memverifikasi fakta bahwa inilah kejadian sebenarnya, sehingga informasi itu tidak bisa dimonopoli lagi oleh media-media yang justru bisnisnya lebih besar daripada semangat untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada publik. Bung Ramon, saya ini kan awam. Maksudnya dari sisi
segi jurnalis ya. Sama Bang. Baru belajar. Kalau misalkan saya menerima informasi dari pekerjaan jurnalis, terus saya mau mengadu Ya. terkait dengan produk dari jurnalis, itu kemana? Yang pertama bisa dilakukan adalah ke medianya dulu. Ke medianya. Ya. Jadi ketika Abang nih diberitakan tidak pernah dikonfirmasi nih, tiba-tiba ada nama Abang bisa melayangkan hak jawab atau hak koreksi terhadap suatu berita itu. Nah, ketika hal itu sudah kita tempuh, sudah menghubungi medianya, sudah mendatangi malah, tapi tidak diberikan hak kita tadi, baru kita melapor ke Dewan Pers. Okay. Nah, di Dewan Pers inilah nanti akan melihat bagaimana kronologi dari kejadian peristiwa yang diadukan itu. Menjadinya sengketa pers. Dan Dewan Pers yang nanti memutuskan, wah ini ternyata memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh si media atau jurnalisnya. Bisa ada juga sanksinya, atau ternyata, wah ini ada urusan dengan pidana. Udah berarti polisi bisa mengusut dalam wilayah itu. Batasan punishment-nya, hukumannya Dewan Pers itu apa? Misalkan pencabutan sebagai jurnalis gitu kan, atau penutupan lembaga pers gitu. Itu enggak sampai ke sana. Yang jelas yang pertama bisa melakukan memuat hak jawab, hak koreksi dari pihak yang merasa terganggu dari pemberitaan itu yang bisa dilakukan. Memang ketika memang ada kesalahan, ya media itu wajib meminta maaf. Minta maaf ke narasumber dan minta maaf kepada publik atas kesalahan yang dibuat dari media itu ketika memang Dewan Pers menemukan hal itu. Nah, itu. Ya, persoalannya kan begini, Bung Rawan. Kita ini kan banyak banget ini kan media sosial ini kan sampahnya informasi nih kalau menurut saya kan. Semua informasi itu kan masuk. Nah, biasanya di medsos itu mengutip berita online padahal yang belum terverifikasi dan kemudian publik bagaimana sih mekanisme pengaduan? Apakah ada pengaduan online atau ada pengaduan khusus? Misalkan Bung Ramon kan di AJI nih. Ada email pengaduan publik terkait dengan aktivitas jurnalis AJI gitu kan, atau misalkan di PWI ada pengaduan etik jurnalis PWI dan lembaga-lembaga organisasi lain. Apakah kira-kira itu ada atau langsung ke Dewan Pers? Itu yang saya bilang tadi, ketika ada persoalan dengan jurnalis atau media, kita yang pertama harus ke medianya dulu. Dulu. Jadi ketika ada salah satu media memberikan informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan narasumber, kita ke medianya dulu. Nah, ketika tidak dapat jawaban itu baru kita bisa ke Dewan Pers. Kami di organisasi ketika ada pengaduan hal yang seperti itu, misal ini yang berkaitan dengan pelanggaran etik atau hal yang tidak yang melanggar dari kode perilaku dari organisasi, itu ini anggota AJI nih. Nah, kita bisa melakukan komunikasi, menanyakan langsung dengan kawan, mengkonfirmasi ini apa yang terjadi. Dia akan menjelaskan apakah memang ada kesalahan dari dia atau mungkin ada kesalahpahaman dari informasi itu. Ya, saya balik ke maraknya medsos nih. Kan di medsos sekarang ini lagi tren nih. Tren banyak sekali platform-platform yang itu medsos. Pertanyaan saya, medsos dengan media sama atau beda? Dia sebagai media, media massa. Tapi media pers tidak. Bukan ya? Ya, karena di media pers itu yang jelas, pertama kan harus ada beberapa syarat yang dipenuhi. Bagaimana struktur dari redaksinya, bagaimana dari badan hukumnya, terus di media itu juga jelas, misal beralamat di mana kantornya, lebih wilayah. Ini ketika dia membuat sebuah media, bisa mempertanggungjawabkan apapun konten yang dibuat di situ. Nah, ketika media sosial ini lebih ke wilayah pribadi. Tapi ketika dia membuat ini menjadi seolah-olah seperti sebagai perusahaan atau nah dia juga tidak bisa memenuhi unsur sebagai media pers itu sendiri. Ya, sekarang banyak banget nih kita menggunakan IG, misalkan banyak platform tuh, kabar burung Jambi misalkan kan. Terus kabar burung gitu. Info burung Jambi gitu kan, banyak banget itu kan. Nah, itu bagaimana tapi gaya-gaya model-modelnya tuh kayak model-model dia
aktivitas jurnalis itu seperti apa? Itulah sebenarnya timpang kalau dibilang mereka sama dengan media pers itu juga nggak sama itu. Karena kita melihat ketika konten yang dikeluarkan oleh media pasti sudah melalui proses konfirmasi, proses verifikasi, proses untuk mengecek kebenaran dari sebuah peristiwa tanpa menerima mentah-mentah informasi dari siapapun langsung dipublish. Ketika media melakukan itu berarti ada persoalan di medianya. Oke. Tapi ketika yang tadi info burung atau segala macam itu, kita lihat mereka tidak menjalankan bagaimana media pers atau media itu sendiri Ya, seharusnya. saya sering buka IG gitu kan, ada peristiwa kecelakaan, kemudian ada anak kecil itu yang berdarah-darah, itu kemudian menjadi viral. Ya. Nah itu seperti apa? Semestinya kalau setahu saya kalau di press itu kan harus ada Ya. etika sendiri ya. Kalau di media pers jelas itu tidak boleh sama sekali kita menggambarkan dia berdarah-darah itu apa istilahnya dia. Pokoknya intinya ketika ada pembunuhan, orang dibunuh, pisaunya masih itu nggak boleh sama sekali Nggak boleh. dan diblurkan. Sebenarnya juga kita juga harus punya di dalam posisi korban gitu kan, korban keluarga segala macam. Ketika ini ditampilkan, hal-hal itu yang harus kita tutupi. Nah, ketika memang itu di media sosial, saya sulit juga untuk menanggapi media sosial karena aturannya nggak ada di situ. Bung Ramon ini kan udah lama menjadi jurnalis, terus sudah banyak melanglang buana nih. Menurut Bung Ramon nih, informasi yang disampaikan jurnalis kita ini kebanyakan sudah mencerdaskan kehidupan berbangsa atau belum? Kalau dibilang jurnalis secara umum sudah melakukan, karena kita melihat pers atau media itu kalau mau bahasa pers Indonesia atau pers nasional saat ini, media di Indonesia sudah menjalankan itu. Banyak media yang menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, tidak semua. Kalaupun ada yang tidak, itu ada juga. Jadi memang tidak 100% semuanya sudah menjalankan tugasnya, ada juga yang masih belum gitu. Oke. Minum dulu Bung Ramon. Oke. Bung Ramon, belakangan terakhir ini kan rame banget terkait dengan undang-undang ITE ya. Terkait dengan kriminalisasi jurnalis dan kekerasan jurnalis. Itu kalau perspektifnya Bung Ramon sebagai jurnalis memandang undang-undang ITE ini seperti apa? Ya, undang-undang ITE ini juga menjadi perhatian kami di organisasi AJI, karena kalau kami melihat di sana juga ada kebebasan berekspresi yang dilanggar.
seperti pasal 27 ya, 27 28 yang sebagai pasal karet itu. Oke. Jadi kita dari awal undang-undang ini muncul pun juga sudah bersuara bagaimana ketika untuk menentukan etikat buruk dalam menyampaikan ekspresi di media sosial itu menjadi bermasalah. Itu yang terjadi. Nah, kaitannya kita di jurnalis sendiri, apa yang terjadi ketika undang-undang ITE ini diberlakukan? Jadi banyak hal yang menjadikan pemberitaan ketika ada yang tidak mau informasi ini tersebar ke publik menggunakan undang-undang ini untuk mengkriminalisasi jurnalis atau media itu sendiri. Nah, ini yang jadi persoalan. Padahal jurnalis atau media itu sendiri kan memang menjadi ruh dan semangatnya menyampaikan fakta dengan bertanggung jawab. Nah, ketika ini digunakan undang-undang ITE, yaitu menjadi semacam ketakutan, menjadi semacam ancaman bagi seorang jurnalis dalam memberikan informasi di era digital saat ini. Itu yang terjadi. Kalau saya bisa simpulkan dari penjelasan Bung Ramon tadi, undang-undang ITE ini adalah salah satu metode pembukaman yang terlegalisasi bagi yang menginginkan seperti itu. Okay. Jadi ketika sebenarnya kan kalau dari apa yang pernah saya dengar mengenai undang-undang ITE ini bukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita ekspresikan di media sosial atau dimanapun yang berkaitan dengan digital yang diatur, bukan itu sebenarnya. Tapi ada transaksi elektronik, transaksi yang berkaitan dengan kriminal, misal perbankan atau hal-hal itu yang sebenarnya lebih menjadi tujuan ketika undang-undang ini diberlakukan, bukan mengkriminal pikiran orang, mengkriminal apa yang menjadi ketika mengkritik dipolisikan, apalagi media ya sebagai fungsinya sebagai itu kan, kritik sosial terhadap pembuat kebijakan kritik sosial terhadap siapapun yang itu akan merugikan publik. Itu menjadi semangat kita. Oke, kalau begitu bagaimana membedakan antara jurnalis sebagai penyampai informasi dan jurnalis sebagai penyampai ekspresi? Jadi kami di AJI dan beberapa perusahaan pers itu sebenarnya ada menerapkan namanya kode perilaku selain kode etik. Nah, di kode perilaku itu kalau di AJI sendiri kita juga diatur bagaimana mengekspresikan diri dalam bermedia sosial. Sehingga ketika berkaitan dengan hal-hal yang harus dikritik, idealnya jurnalis itu membuatnya dalam sebuah liputan. Mengapa begitu? Ada satu contoh ketika seorang jurnalis tidak memperhatikan bahwa apa yang ditulisnya di media sosial itu sebenarnya bisa mengancam dirinya. Pernah satu kasus, seorang jurnalis dia menulis di media sosial pribadinya mengenai seorang ustadz yang pergi ke luar negeri, terus ditolak. Dia sedikit memberikan tulisan sedikit tendensius terhadap ustadz itu. Apa yang terjadi? Si jurnalis ini justru diserang oleh fans dari pengikut atau dari ulama ustadz itu, sehingga dia didoxing kalau bahasa kami itu. Doxing ini apa? Doxing ini ketika mengungkap identitas orang jurnalis itu di media sosial. Misal, ini jurnalis di media A, dia agamanya ini wajar. Misal diserang seperti itu. Dia nih anaknya di sini, rumahnya di sini, sampai kadang teror seperti itu sampai ke rumah. Itu terjadi. Dan apa yang terjadi ketika jurnalis itu didoxing, media kadang menjadi tidak memberikan ruang klarifikasi, justru kadang memberi hukuman ke jurnalis sampai dia dipecat. Nah, hal-hal ini yang kita di AJI sendiri berharap jurnalis tidak memberikan pandangan yang justru itu membuat dirinya tidak objektif lagi dalam sebuah liputan. Kalau memang dia punya hal-hal yang berkaitan dengan informasi, bisa melakukan liputan terkait dari informasi itu. Itu yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis. Oke. Jurnalis ini kan sebenarnya kalau saya lihat dari keterangan
Bung Ramon tadi, artinya jurnalis ini kan bisa memposisikan menjadi dua. Dia ketika dia menjalankan profesinya sebagai jurnalis, maka dia bisa dikatakan jurnalis. Tapi jurnalis juga kan manusia nih, ada keinginan pribadi juga, termasuk dia upload di media sosial, termasuk dia bikin status di media sosial. Nah, batasannya seperti apa? Sebenarnya batasannya ya bebas aja sih sebenarnya yang berkaitan dengan, tapi ketika dia juga tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang ditulisnya, lebih banyak tendensi justru ini misal contohnya di tahun-tahun politik ketika seorang jurnalis lebih menyerang satu kandidat atau salah satu tokoh di tahun-tahun politik itu bagaimana dia menghasilkan karya jurnalistiknya lebih objektif ketika di dirinya sendiri sudah tidak objektif dalam melihat suatu peristiwa. Kalau memang dia melihat ada persoalan, idealnya ya diliput. Apa yang menjadi masalah di situ? Bukan justru membuat opini pribadi yang justru dirinya sendiri juga tidak bisa mempertanggungjawabkan dari opininya itu. Boleh nggak sih seorang jurnalis itu berafiliasi dengan organisasi lain? Contoh misalkan dia berafiliasi dengan LSM, atau dia berafiliasi dengan partai politik, atau dia bisa jadi sales bank gitu kan? Boleh nggak seperti itu? Ya, itu kaitannya sebenarnya dengan objektivitas, karena ada konflik kepentingan akhirnya. Ketika contoh misal seorang jurnalis dia ternyata anggota partai, apalagi misal sempat nyalek atau apalah di situ. Bayangkan ketika partai yang ditempatinya itu melakukan, ada ketua partainya korupsi. Apakah mungkin dia bisa objektif untuk menulis berita tentang partai itu? Kalau saya lihat tidak mungkin itu. Nah, hal itulah yang mengakibatkan ketika profesionalisme dia bermasalah ketika dia bergabung itu. Nah, kaitan dengan LSM atau hal-hal yang lain, kita sering lihat gini. Wartawan bodrek yang hari ini dia jadi LSM, besok dia jadi wartawan, besok dia ngaku aparat, besok berubah-ubah. Kalau saya sebenarnya melihat fenomena itu sudah lama. Kita sebelum jadi wartawan aja itu sudah sering menjadi perbincangan wartawan bodrek nih. Kalau datang bikin sakit kepala, makanya dibilang wartawan bodrek. Saya justru bukan tidak takut ya, lebih mencemaskan sebenarnya, jurnalis yang benar-benar medianya ada. Dia punya media besar, dia punya ID card, tapi perilakunya seperti bodrek. Karena apa? Ketika jurnalis itu datang, Bang, ini ada informasi atau segala macam. Orang tahu dia memang seorang jurnalis. Lebih menakutkan dibandingkan yang tadi dia hari ini ngaku ini itu segala macam dibandingkan jurnalis. Nah, perilaku itu yang sebenarnya lebih menakutkan dibandingkan yang kalau kita bilang tadi bodrek itu. Mungkin maksud dia bagus itu, pengen menjalankan profesi, lintas profesi. banyak. multi talent. Dan di Indonesia ternyata banyak yang multi talent seperti itu gitu kan. Bung Ramon, boleh nggak sih media menerima amplop? Itu jurnalis ya sebenarnya. Iya, jurnalis menerima amplop itu jelas sudah dilarang dalam kode etik. Jadi pernah saya sampaikan beberapa kawan, sebenarnya ini lebih selain kode etik, mengapa ini juga kita ikuti gitu kan, kita aturan soal amplop ini. Kalau mau pengen jadi jurnalis dan jadi jurnalis jangka panjang, kita yang akan lebih dihargai itu adalah integritas kita sebagai seorang jurnalis. Karena apa? Kalau sudah sekali kita terima 50.000 kah, 100.000 kah dari seorang narasumber, besok kita datang lagi, narasumber itu berpikir, nih mau minta duit lagi nih. Minta duit. Padahal sebenarnya kita mau datang cari informasi. Nah, gara-gara kita pernah nerima itu, nyari duit rupanya katanya. Nggak dapat justru itu. Nah, bahasa saya, jangan gampang lah dikilani sekian itu. Nah, sebenarnya di organisasi atau di AJI sendiri pun ada hal yang dibolehkan menerima yang seperti ada apa? Ada batasan-batasan gitu ya. Ketika jurnalis bisa menerima pemberian. Pemberian itu yang seperti apa? Jurnalis ketika dia mempunyai kemampuan, banyak di AJI
sebagai trainer kan. Oh, Trainer. menjadi narasumber gitu, menjadi training. narasumber. Itu boleh diterima duitnya? Kita ketika menjadi seorang narasumber atau undangan yang diterima seorang jurnalis itu sebagai narasumber dan hasil dari buah pikirnya, pengetahuannya disampaikan untuk orang banyak, untuk kebaikan, dan dia mendapatkan upah atau apalah dari situ, itu bisa diterima. Nah, masa nggak boleh sih kalau transport gitu sedikit-sedikit? Nah, yang jadi masalah itu tadi, kita di jurnalis ini kan wilayah bisa objektif nggak ketika sudah menerima sesuatu dari seorang narasumber, apalagi sudah Kando, Dindo, Dindo, sudahlah Dindo, atau yang kayak gitu. Nah, hilang sudah, kasihan publik. Publik tidak akan mendapatkan informasi yang seharusnya didapatkan ketika hal-hal itu terjadi. Menerima amplop nggak boleh, gitu kan. Terus boleh tapi kalau menjadi narasumber atau punya keahlian tertentu yang dibolehkan. Kalau begitu honornya dari mana? Dan perusahaan itu wajib menggaji seluruh jurnalis, karyawan. Jadi makanya ketika kami di AJI itu setiap peringatan Hari Buruh, ya kami selalu ikut. Kenapa? Jurnalis juga buruh. Sebentar. Buruh. Dari penjelasannya Bung Ramon tadi, jurnalis itu kan profesi nih. Iya. Terus kok honornya dari perusahaan? Iya. Itu gimana tuh ceritanya? Nah, karena tadi dari fungsi pers sendiri, pers juga dibolehkan jadi lembaga ekonomi. Karena itu apa kaitannya? Ketika jurnalis lapar, jurnalis tidak bisa bayar minyak motor, itu bagaimana juga dia menjalankan profesinya. Nah, ini juga menjadi kewajiban perusahaan untuk memberi kesejahteraan. Jadi di beberapa AJI seperti AJI Indonesia itu beberapa kali merilis, AJI Jakarta merilis bagaimana upah layak. Idealnya seorang jurnalis ini mendapatkan upah layak sehingga dia bisa bekerja secara profesional. Itu rata-rata biasa 2 kali lipat dari UMP, dari upah minimum provinsi itu sendiri. Karena apa? Jurnalis itu selain aktivitas lapangannya banyak, kemana berkendaraan, transportasi itu banyak sekali, dia juga butuh bacaan, butuh hal-hal yang berkaitan untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai jurnalis. Sehingga mengapa upahnya sebenarnya harus lebih tinggi. Tapi faktanya memang masih banyak jurnalis justru mendapatkan upah yang tidak layak. Mendapatkan upah yang tidak layak? Ya, itu yang terjadi. Saat ini dan memang menjadi tantangan kalau mau dibilang mengenai kesejahteraan jurnalis ini sendiri. Nih, saya balik bertanya ya. Tadi kan yang memberikan honor itu kan perusahaan. Ya. Satu sisi juga jurnalis itu profesi. Ya. Nah, terus posisinya jurnalis ini itu kalau ketika dia berafiliasi dengan perusahaan, maka dia kan sebenarnya menjadi pekerja. Atau menjadi karyawan perusahaan. Terus bagaimana pembatasan ketika dia sebagai karyawan dan ketika dia menjalankan profesinya? Ketika di awal jurnalis itu bekerja untuk siapa kan itu? Iya. Bekerja untuk perusahaan kah? Bekerja untuk diri sendiri kah? Tapi jurnalis itu harus bekerja untuk publik. Itu yang harus Jadi memang ketika di suatu perusahaan pers itu sendiri ada namanya pagar api, garis api yang harus ditaati sebuah perusahaan. Jadi ruang redaksi itu memang murni, itu hanya untuk kepentingan publik, tidak ada intervensi. Jangankan dari luar, dari perusahaan itu sendiri yang bagian bisnis atau itu tidak boleh untuk ini jangan diberitakan, ada iklan dari si anu itu jangan diberitakan. Itu tidak boleh. Jadi memang ruang redaksi itu harus bebas dari intervensi apapun. Oh, berarti di pintunya ruang redaksi itu dilarang masuk kecuali jurnalis gitu ya. Iya. Kalau direktur perusahaannya pun nggak boleh masuk di situ gitu. Iya, dia harus memang bersih dari intervensi siapapun. Intervensi itu yang membahayakan karena ketika ada perusahaan sudah beriklan, dia bermasalah dan tidak diberitakan, yang kasihan siapa? Publik. Bung Ramon, tadi Bung Ramon ini kan cerita nih, kalau salary-nya wartawan ini kan kecil, dan banyak juga yang tidak sesuai, gitu kan? Ada nggak sih, maksudnya pemberitaan wartawan gajinya kecil gitu?
Ada. Jadi Kan selain biasanya menginformasikan kan ini kekurangan gaji, memberitakan wartawan mungkin sendiri. dari apa media itu sendiri mungkin tidak. Ya, tapi hal yang terjadi seperti gini, misal ketika di mau lebaran itu kan THR misalnya. Di Aji kota, Aji Indonesia justru membuka posko pengaduan. Oke. Pengaduan jurnalis mana yang tidak mendapatkan haknya. Hak-hak seperti itu. Apa yang bisa dilakukan ketika memang hak kita tidak diberi, kita bisa melakukan tuntutan kepada perusahaan itu. Sehingga di Aji pun sendiri kita mendorong kawan-kawan untuk berserikat. Bagaimana ketika hal-hal yang berkaitan dengan penggajian yang tidak layak, hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan yang tidak layak, serikatlah menjadi ujung tombak untuk mendapatkan hak-hak itu. Berarti ada serikat pekerja jurnalis, Ya, serikat pers. serikat pers. Oh, organisasi pers ya, bukan? Enggak. Jadi Serikat. di medianya sendiri kita anjurkan misal di JCN misalkan ada lebih dari 10 karyawan itu sudah bisa membentuk serikat. Kalau di JSN nggak ada yang bergaji, amal soleh semua. Ahli surga semua kalau di sini. Iya, hal-hal begitu. Iya. Jadi memang kesejahteraan mengenai salary yang rendah tadi itu memang jadi persoalan yang sulit dijawab saat ini. Kita tahu persoalan itu ada, tapi memang saat ini solusi dari apa yang harus dilakukan media untuk memenuhi kesejahteraan itu sampai sekarang belum terjawab. Tapi ada juga sebenarnya ketika memang bukan menjadi tujuan utama ada profit, ada beberapa media yang kita ketahui timpang sekali penggajian. Gaji direktur 50, gaji jurnalisnya 500.000, 50 juta 500.000. Itu yang terjadi. Ini kan berarti bukan kondisi perusahaannya, tapi memang itikat atau niat dari perusahaan pers itu untuk menggaji dengan baik tidak ada. Nah, itu yang terjadi. Oke, sekarang ketika dibilang, oh ini kondisi pandemi nih, iklan jarang dapat. Nah, sekarang baru menjadi alasan. Paling ketika posisi bisnisnya lagi bagus, itu juga terjadi. Berarti jurnalis secara profesi dia keren ya? Maksudnya profesi jurnalis gitu. Tapi secara pekerja dia teraniaya. Tidak semua. tidak semua. Ini sering menjadi diskusi kami di Aji. Apa sebenarnya pertanyaan? Solusi yang bisa kita lakukan? Apa terobosan yang bisa kita lakukan sehingga istilahnya prionasi atau tetap bisa dipenuhi? Bung Ramon, sebelum memperpanjang nih, mau nanya. Kalau gajinya jurnalis ini di atas UMR atau di bawah UMR? Ada yang di atas UMR. Ada yang di atas UMR. Ada yang di bawah UMR. Pidana itu harusnya. Iya. Tapi kan tadi yang saya bilang, ketika kami di Aji ikut di hari buruh saja kami diejek. Apain, kita kan profesi nih. Karena sering duduk dengan pejabat, duduk dengan bos-bos gitu, merasa profesi ini, wah kita bukan buruh. Selagi kamu terima gaji, kamu buruh. Setuju. Dan itu ya harus kita hak dan kewajiban kan. Ketika kewajiban kita sudah kita penuhi, perusahaan mendapatkan untung banyak dari kegiatan kita, kita juga berhak mendapatkan apa yang kita di perusahaan itu. Tapi itu tadi masih ada yang tidak. Oke, terkait dengan itu ya, boleh nggak seorang jurnalis itu meminta iklan? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Kan dia pengen juga. Konflik kepentingan lagi. Konflik Bang. kepentingan. Ya, tidak boleh. Ketika nanti nih. Nggak boleh konflik of interest ya? Tidak. Ramon, nih ada iklan ya. Ini sekian lah. Nanti sudah saya laporkan ke kantor. Bang, ada iklan nih saya yang dapatkan atau segala macam. Suatu saat ketika yang memberikan iklan ini bermasalah gimana? Woi, Mon kau nih. Kemarin sudah dikasih iklan. Okay. Nah, hal-hal yang seperti itu, yang seperti itu yang harus dihindari. Siapa yang mencari itu? Ada bagian iklan, bagian perusahaan. Tapi faktanya lagi-lagi masih ada juga jurnalis yang disuruh mencari iklan kah, mencari advertorial atau apa. Itu juga terjadi. Kita tidak bisa pungkiri itu, Bang. Oh, kalau di JCN marketing handal di sini ada. Direkturnya marketing handal, bukan jurnalis tapi. Berarti sudah benar nih JCN. Iya. Kembali ke salary nih, jadi menarik nih. Bung Ramon, kan tidak boleh iklan, terus tidak boleh juga menerima amplop. Kok mulia banget sih jurnalis ini? Iya,
makanya kalau saya bilang ketika media atau jurnalis dengan kondisi berpikir adalah masalah perut, ya mungkin negara ini juga nggak akan berdiri. Ketika bagaimana dulu jurnalis-jurnalis yang mendirikan negara menulis berita bukan karena profit, tapi ini untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan publik, menyampaikan informasi. Nah, kalau mereka pada saat itu memikirkan bisnisnya, informasi tentang bagaimana kita bersatu itu tidak akan terjadi. Nah, idealnya seorang jurnalis itu seperti apa? Ketika dia menjadi pengontrol kebijakan dari pemerintah kah atau siapa, dia itu untuk kepentingan publik. Semua apa yang dilakukannya hanya untuk kepentingan publik. Tapi itu tadi Bang, ketika memang Abang bilang, ini gimana nih mulia sekali, ya harus begitu. Oke. Jurnalis yang budiman berarti. Kembali Bung Ramon. Ini kan berarti kalau terkait dengan yang misalkan jurnalis menerima meminta iklan, kemudian menerima amplop, itu punishment-nya gimana? Ya. Di perusahaan jurnalisnya atau di organisasi? Ya. Kayak Aji misalkan, Ya. ketahuan anggotanya, kamu nerima duit, Aji langsung blacklist atau seperti apa? Jadi memang pertanggungjawaban itu yang pertama harus dilakukan kesadaran dari medianya dulu. Medianya juga tahu Kak soal itu. Oke. Medianya juga menjalankan kode etik nanti dulu kita ke jurnalisnya, ke medianya dulu. Tapi ketika medianya sudah menerapkan itu bahwa kita tidak boleh nih. Sering kita kan ketemu di TV kah, di kartu jurnalis kami tidak menerima ini segala macam. Itu dituliskan. Berarti ada aturan itu diterapkan di perusahaan. Nah, ketika itu dilanggar, yang jelas berlaku aturan perusahaan. Apakah pemecatan atau segala macam. Nah, ketika kami di organisasi itu terjadi, yang dilakukan adalah ketika ada yang melaporkan melakukan pelanggaran kode etik, dilaporkan ke majelis etik. Nanti disidang oleh majelis etik, mengklarifikasi seperti apa kejadiannya, bukti ini segala macam, dan ketika memang terbukti ya pemecatan di organisasi. Oke. Tapi diberikan hak jawab juga kan? Iya, kita harus tetap melakukan klarifikasi itu Bang. Verifikasi. Iya, verifikasi. Tabayun ya. Iya. Bung, tadi kan kita ngobrol serius terus nih. Iya. Aku mau nanya, selain jadi jurnalis, hobinya apa sih? Hobi ya. Apakah hobinya nulis? Katanya hobi Vespa juga, Ya, touring-touring. kita dia karena punya Vespa, jadi memang dari 2003 punya Vespa, gabung di klub touring kemana-mana, itu menjadi hobi. Ya, kalau dibilang hobi Vespa. Sekarang hobi mancing. Hobi mancing. Waktu hobi Vespa udah touring kemana aja? Kalau nggak ada yang jauh sih. Kalau luar provinsi ke Riau, terus ke Lahat, Sumatera Selatan, kayak dekat-dekat lah, tetangga dari Jambi yang berangkat Jumat, Senin sudah di Jambi lagi gitu kan. Cuma waktu yang singkat yang bisa dilakukan perjalanan. Oke. Challenge nih, Bung Ramon. Pilih Juventus apa MU? Juventus dong. Itu nggak bisa, walaupun Ronaldo pindah tetap Juventus. Ini yang kedua nih, pilih hilang profesi jurnalis atau pilih terima amplop? Hilang profesi jurnalis saja daripada amplop. Bung Ramon, kita nih hampir 1 jam lebih nih. Bahas terkait jurnalis memang menarik dan serius banget ini. Serius. Kita nggak kerasa ngobrol. Hanya sebagai penutup nih, Bung Ramon, kira-kira apa sih pesan-pesan untuk jurnalis? Ya, di Jambi Bang ya. Di Jambi atau dimanapun lah. Untuk yang pasti untuk sobat podcast JCL. Tadi dari perbincangan, dari pertanyaan-pertanyaan Bang Taufik, ya sebenarnya banyak persoalan di dunia jurnalis ini, baik dari profesionalisme, dari kesejahteraan, itu menjadi tantangan sehingga sanggup lapar dengan kondisi itu ketika memang persoalan kesejahteraan ini belum terjawab. Tapi dari beberapa kali diskusi dan upaya yang dilakukan kami misalnya di AJI, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan itu tadi, selain mungkin ada yang berbisnis, ada juga yang meningkatkan kapasitas.
Jadi meningkatkan kapasitas ini juga bisa menjadi salah satu solusi wilayah kesejahteraan itu. Apa yang dilakukan? Saya sempat pernah bilang ke beberapa kawan, ketika kita hanya bisa menulis strike news, kita akan dihargai strike news lah terus. Oke. Nah, bagaimana untuk meningkatkan harga bayaran dari kita? Ya kita harus bisa menulis in-depth, menulis investigasi, atau kemampuan-kemampuan yang justru tidak dimiliki jurnalis lain. Nah, disitulah kita ada nilai yang untuk layak diberikan nilai lebih dari pemberitaan kita. Dan tidak sedikit kawan-kawan di AJI mengikuti fellowship, beasiswa liputan, dan itu memberikan salah satu solusi mengenai kesejahteraan. Jadi sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjawab persoalan kesejahteraan itu. Dan kalau untuk persoalan profesionalisme nggak ada selain taat kode etik, itu yang penting. Jadi jangan maksudnya kapan sih terakhir baca kode etik, atau jangan-jangan tidak pernah sama sekali. Kalau belum, yuk kita baca lagi kode etik. Apa sih yang rel yang harus kita ikuti menjadi seorang jurnalis ini? Ya kode etik itulah minimal kita bisa ikuti. Ketika kita bisa membacanya dengan pelan-pelan dan baik-baik, insya Allah kita bisa menjadi jurnalis yang profesional dan berintegritas. Terima kasih Bung Ramon sudah Siap. hadir di podcast CCN. Ya, sama-sama Bang Taufik. Sobat podcast CCN, tadi sudah disampaikan oleh Bung Ramon bahwa kalau saya bisa menyimpulkan, profesi jurnalis itu adalah profesi yang mulia. Profesionalitas, integritas, dan ketaatan kode etik itulah menjadi pegangan bagi profesi jurnalis. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.